Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Kita tidak membahas IHSG, kita akan langsung bahas. Kurang lebih ada 6 saham pada kesempatan hari ini. Saham pertama yang akan kita bahas adalah Inco. Saham Inco pada perdagangan minggu yang lalu ditutup mengalami kenaikan 3,8% sepanjang satu minggu perjalanannya. Akan menguji kembali area resisten kurang lebih di kisaran area 7.550 dan kalau bisa breakout targetnya akan menguji area 8.000 serta resisten berikutnya di 8.275. Jelas bahwa Inco sangat menarik, sudah berhasil breakout cup and handle dengan neckline di 7150. Kita akan masuk ke time frame daily untuk melihat area supportnya. Support terdekatnya kita tandain di area 7150 sampai 6975. Sempat mengalami penurunan ke area supportnya di 6975 dan akhirnya kembali langsung rebound. Perlu diingat bahwa Inco masih memiliki gap pada saat mengalami kenaikan, yaitu gapnya kurang lebih di antara 6825 sampai 6750. Kita tuliskan di sini sebagai area support 2. Jadi besok potensinya Inco akan kembali ngetes area 7575. Setelah itu kalau bisa breakout ada potensi lanjut naik ke 8275. Jadi silahkan dipantau area support yang ada di saham Inco. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah METS. Saham METS pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan 2,88% dengan high di area 230, tapi sayang closingnya berada di bawah area resisten, di mana resistennya ada di kisaran area 220. Untuk area support kita bisa gunakan area yang ada di sini, kurang lebih di 206 sampai kisaran area 204. 206-204. Kalau jebol ada potensi kembali menguji area 197 sampai 191. Jika kita lihat METS ini masih memiliki target kenaikan ke 244 sebagai target kenaikan daripada cup and handle patternnya, di mana area neckline-nya adalah di kisaran 196. Jadi kita tandain 197, 191 sebagai area support. Dan support minornya ada di 206, 204. Targetnya 244 dan kalau kita coba tarik garis uptrend channel bisa terlihat bahwa METS ini cukup uptrend ya teman-teman, dan ketika menyentuh bagian atas daripada uptrend channelnya wajar untuk METS mengalami koreksi. Kita tunggu di 204 apakah mampu tertahan atau kembali ngetes area di bawah 200. Secara volume jelas bahwa saham ini cukup menarik karena bisa kita lihat volume 3 hari terakhir cukup besar dibanding volume koreksi yang terdapat di tanggal 29 tidak terlalu besar. Artinya ada potensi untuk kembali menguat di beberapa waktu ke depan. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Raja. Saham Raja pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 4% lebih. Tepatnya 4,85%. Berhasil menjebol area support yang kita tulis di sini, dan kita bisa lihat bahwa Raja ini gagal breakout dari area resistennya di 1150. Terlihat jelas bahwa saham Raja ketika dekat-dekat area all time high dia mengalami rejection, dan bisa kita lihat sudah 2 kali ada rejection di area sini.
Kita akan tunggu di area support yang ada di bawah di 955 sampai 875 apakah mampu menahan penurunan saham Raja. Tapi kita akan lihat juga di area 905-nya karena ini bisa jadi double top jika saham Raja breakout 905 disertai dengan volume yang artinya ada potensi untuk mengalami pelemahan beberapa waktu ke depan ke area yang jauh lebih rendah. Jadi silahkan teman-teman pantau area support yang ada 955-875 ataupun area neckline-nya di 905. Kalau terkonfirmasi jebol, maka ada potensi melanjutkan pelemahannya. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah BTPS. Saham BTPS ditutup melemah 2,26%. Salah satu saham yang pergerakannya sebenarnya cukup baik, berhasil mengkonfirmasi double bottomnya dengan neckline di 3070. Tapi kemudian mengalami koreksi turun sampai area support di 3050 ya teman-teman. Walaupun low-nya tuh sampai 3010. Di sini kita tandain supportnya 3150 sampai 3050, tapi kemudian jebol turun sampai kisaran area 3000 ataupun 3010. Posisinya pada saat ini kembali mengalami rejection dari area resisten di 3200 dan kita akan gunakan angka 3000 sebagai angka psikologis dan juga area support daripada BTPS. Kalau misalnya bisa tertahan di 3000 akan kembali nguji 3200 dan bisa jadi mini double bottom di area sini dengan kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ini adalah bottom yang pertama dan dari sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua. Jadi harus tertahan di 3000, breakout 3200, double bottom ini akan menguji area resisten ke 3500 ataupun mampu melanjutkan dan menyelesaikan target kenaikan dari double bottomnya ke 3620. Silahkan teman-teman pantau, kalau area support 3000-nya jebol, maka akan membentuk jadi descending triangle yang artinya berpotensi untuk mengalami penurunan yang cukup lumayan. Jadi 3000 akan kita pantau banget supaya nggak jebol dari BTPS. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah BNGA. Saham BNGA pada perdagangan hari terakhir ditutup menguat ataupun 0,0% sehari sebelumnya ya, yang menguat secara signifikan yaitu sebesar 4,72%. Bisa kita lihat setelah BNGA ini breakout cup and handle-nya sempat sideways cukup panjang di area neckline di 1165. Pada saat sideways terlihat tidak ada volume buangan dan cenderung menunggu, yang artinya memang BNGA ini ada potensi kembali menguat. Target BNGA akan menguji ataupun akan menuju ke area 1350 dan secara volume kenaikannya juga lumayan menarik. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness bisa tunggu di area supportnya 1190 sampai kisaran area 1180 ataupun area support 2-nya di 1165. Jadi kalau mau cicil-cicil sampai 1165 nggak ada masalah. Targetnya akan naik ke 1350. Secara volume jelas menarik dan secara price actionnya menarik. Jadi silahkan dipantau. Menuju ke area support bisa buy on weakness. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah KRYA. KRYA salah satu saham yang naik kencang sekali beberapa waktu yang lalu, berhasil kembali mencetak new all time high-nya, di mana new all time high-nya ada di 550 dan posisinya sekarang saham ini mengalami koreksi 6,48%,
kita akan hapus dulu resisten yang sudah di breakout. Dan untuk area support terdekat, kita akan coba tarik garis Fibonacci. Area support terdekat, kita bisa gunakan area Fibonacci 38,2 di 490 sebagai area support terdekat daripada KRIA. Bisa kita lihat juga walaupun minusnya 6,48%, tapi secara volume sebenarnya tidak ada buangan yang besar sekali. Jadi memang wajar ketika new all time high ada koreksi yang dimana orang-orang pada taking profit. Dan untuk support 2-nya ada di 450. Atau kita tandain di area 460, 436 sebagai area golden ratio Fibonacci di 61,8. Jadi silahkan teman-teman pantau kedua area support yang ada baik di 490 atau 450. Dan kalau misalnya bisa break dari 550 tentu sky is the limit, artinya nggak ada area resisten lagi dan KRIA bisa terus melanjutkan kenaikannya. Jadi total pada kesempatan hari ini kita bahas 6 saham dari Inco, Mets, Raja, BTPS, BNGA, dan KRIA. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dicek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.